arus mudik Lebaran, Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon persiapkan sarana mendukung. Pedagang bubur lemu di Kuningan, Jawa Barat banjir orderan jelang Lebaran. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari longsor gunungan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat yang menelan 6 korban. 4 korban tewas tertimbun sampah. 15 unit alat eskavator dikerahkan mengeruk tumpukan sampah. Gunung sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat longsor pada Minggu siang 8 Maret 2026. Saat itu, sejumlah truk sampah sedang antri membuang muatan di area pembuangan, tiba-tiba terjadi longsor sampah. Longsor menimpa sopir truk yang sedang antri. Tidak hanya sopir truk, warga lain ada di sekitar lokasi, terutama berada di warung, turut tertimbun sampah longsor. Sebanyak 2 kendaraan berhasil dievakuasi dari timbunan. 1 kendaraan selamat, sementara 2 kendaraan lain tertimbun material sampah. Akibat kejadian tersebut, 10 orang menjadi korban, terdiri dari 5 sopir truk sampah serta 5 warga dan pemulung. Di lokasi kejadian, tim SAR gabungan mengevakuasi mencari korban. Pencarian ini dilakukan dengan mengerahkan 15 unit alat berat eskavator mengeruk tumpukan sampah. Ibu dapat kabar lihat status anak-anak ibu mengenai anak ibu kena musibah. Nah, malam ibu meluncur dari Bogor sampai ke sini. Dari sini ibu tanya-tanya sama petugas. Terus dibilang, iya Bu, sabar ya Bu, kita lagi usahakan cari. Kalau dicari sampai malam belum ketemu sampai sekarang. Data korban pada Minggu malam 8 Maret 2026 tercatat terdapat 6 korban dalam insiden ini. 2 korban luka ditemukan selamat. 4 orang dinyatakan tewas, yaitu 2 pemilik warung atas nama Enda Widyayanti berusia 25 tahun dan Sumine berusia 60 tahun. 2 korban tewas lainnya adalah supir truk atas nama Dedi Sutrisno dan Irwan Suprihatin. Akibat dari peristiwa ini, aktivitas pembuangan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang sempat terganggu. Pihak terkait melakukan pendataan korban serta penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti longsor gunungan sampah. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Ya, masih terkait sampah, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara mengenai longsor gunungan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pramono menyebut penyebab longsor sampah diduga dipicu hujan ekstrim. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara mengenai longsor gunung sampah di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPS Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut orang nomor 1 di Jakarta, menerangkan penyebab longsor sampah diduga dipicu hujan ekstrim mengguyur Jakarta dan sekitarnya dalam durasi panjang. Hal ini disampaikan Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 9 Maret 2026. Pramono menjelaskan longsor terjadi di zona 4A TPST Bantar Gebang pada Minggu siang dan menyebabkan jalan operasional serta aliran sungai Ciketing tertutup timbunan sampah sepanjang sekitar 40 meter. Pramono menyebut curah hujan pada Minggu mencapai 264 mm per hari. Ini termasuk salah satu curah hujan tinggi di Jakarta. Hujan yang lama masuk ke dalam sampah menyebabkan sliding atau licin kemudian longsor ke bawah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaktifkan operasi tanggap darurat menangani dampak longsor. Penanganan dilakukan tim gabungan melibatkan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran dengan dukungan 19 unit ekskavator dan 7 ambulans. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan korban yang meninggal dari PJLP Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara biaya pengobatan bagi yang luka-luka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sebagai langkah mitigasi, layanan di zona 4A ditutup sementara. Pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang diminimalkan, operasionalnya dialihkan ke zona 3, serta disiapkan 2 titik baru
sambil dilakukan perapian. Hingga Senin siang, petugas gabungan masih melaksanakan proses evakuasi di lokasi kejadian. 3 korban sudah teridentifikasi, diduga masih ada korban lain yang belum ditemukan, serta beberapa truk sampah turut tertimbun material longsor. Data baru, kantor SAR Jakarta menyebut jumlah korban meninggal bertambah menjadi 4 orang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kita ke informasi lain. Masih ingat kasus keributan pelanggan di restoran Bibi Kelinci Kemang, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial? Dan berikut kronologi perkara menyeret pemilik restoran, Nabila, yang sempat ditetapkan sebagai tersangka. Perseteruan antara selebgram Nabila O'Brien dengan 2 konsumen yang bernama Zendi Kusuma dan Evi Santi Rahayu beberapa waktu lalu viral di media sosial. Peristiwa ini berawal dari insiden keributan antar pelanggan dan staf restoran. Keributan bermula pada September 2025 di restoran Bibi Kelinci Kopitiam Kemang, Jakarta Selatan. Saat restoran sedang ramai, seorang pelanggan wanita yakni Evi Santi Rahayu diduga tidak sabar menunggu pesanan lalu masuk ke area dapur yang merupakan wilayah terbatas. Ia bersama pasangannya Zendi Kusuma yang datang bersamaan kemudian memarahi dan mengancam staf dapur restoran. Rekaman CCTV menunjukkan Zendi memukul lemari pendingin dan menunjuk kepala staf dapur sambil meluapkan kemarahan. Setelah keributan mereda, pasangan itu meninggalkan dapur dengan membawa 11 bungkus makanan dan 3 minuman senilai sekitar Rp530.000 tanpa melakukan pembayaran meski sempat ditagih oleh staf restoran. Pemilik restoran Nabila O'Brien kemudian mengunggah rekaman CCTV ke media sosial hingga viral. Namun perkara berlanjut ke proses hukum setelah Nabila dilaporkan oleh Zendi Kusuma dan Evi Santi Rahayu atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri pada Februari 2026. Merasa menjadi korban dan tidak mendapatkan keadilan, Nabila O'Brien sempat mengunggah video permohonan bantuan di media sosial. Dalam video tersebut, Nabila menangis dan mengadu kepada Komisi 3 DPR RI serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar kasus yang menimpanya mendapat perhatian dan penanganan yang adil. Pada 8 Maret 2026, Nabila O'Brien dan pihak melapor Zendi Kusuma menjalani mediasi di Mabes Polri dan sepakat berdamai. Kedua belah pihak mencabut laporan serta menghapus konten saling menyerang di media sosial, sehingga perkara tersebut dinyatakan selesai dan Nabila tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Restu Wulandari, Berita Nasional TV. Ya, masih terkait informasi yang sama, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan selebgram sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci dan pelanggannya di ruang Komisi 3 DPR Kompleks Parlemen Jakarta. Hasil rapat internal Komisi 3 menilai tindakan Nabila tidak memenuhi unsur melawan hukum. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan selebgram sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci Nabila O'Brien dan pelanggannya Zendi Kusuma. Rapat ini digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 9 Maret 2026, dihadiri Nabila dan tim kuasa hukumnya. Bagi saya pribadi, berada di ruangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa yang mengguncang usaha kami dan juga mengguncang hati saya secara pribadi. Sebagai pemilik usaha, karyawan bagi saya bukan sekedar pekerja, melainkan keluarga. Karena itu, kejadian tersebut benar-benar meninggalkan luka yang dalam bagi saya. Namun, keadaan menjadi semakin berat ketika peristiwa itu kemudian berkembang ke arah yang jauh lebih pelik, hingga pada akhirnya saya sendiri harus menerima sebuah penetapan yang sangat mengguncang hidup saya. Pada saat itu jujur saya merasa sangat hancur, sangat sedih dan bingung. Ada saat-saat di mana saya merasa harapan saya sebagai warga negara hampir habis. Namun hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Komisi 3 DPR RI yang telah menuntun, mendampingi dan membawa saya kepada hari ini. Untuk itu saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Komisi 3 DPR RI dan seluruh pimpinan negara yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini.
Saya percaya bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR memimpin rapat menegaskan pihaknya berupaya memfasilitasi mediasi kasus Nabila. Habibur Rahman menegaskan tidak semua sengketa hukum di masyarakat harus berakhir di meja hijau, termasuk kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Nabila O'Brien. Ia menekankan penting penyelesaian secara kekeluargaan selaras dengan semangat KUHP dan KUHAP baru mengedepankan keadilan restoratif. Habibur Rahman menjelaskan berdasarkan hasil rapat internal, Komisi 3 menilai tindakan Nabila tidak memenuhi unsur melawan hukum maupun unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik orang lain. DPR RI mendukung penuh langkah kepolisian untuk menghentikan perkara ini melalui mekanisme hukum yang lebih humanis. Komisi 3 DPR RI tadi pagi sudah melakukan rapat khusus untuk membahas masalah ini, ya, dan dengan ini kami menyampaikan kesimpulan rapat yang mengikat secara hukum sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum dalam mengusut tindak pidana khususnya terkait ujaran dan pencemaran nama baik untuk mempedomani ketentuan pasal 36 KUHP baru yang mengatur tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan yang tak terbantahkan. 2. Komisi 3 DPR RI menilai saudari Nabila O'Brien secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. Ketiga, Komisi 3 DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap saudari Nabila O'Brien dan penghentian perkara ini secara dengan keadilan restoratif atau restoratif justice yang tidak memberatkan. Sepakat? Oke. Ya, Mbak, ini kita serahkan. Bisa maju ke depan dengan kuasa hukumnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik melibatkan Nabila dan Zendi sudah berakhir damai. Kedua pihak sepakat mencabut laporan polisi masing-masing setelah menandatangani perjanjian perdamaian di Gedung Bareskrim Polri pada Minggu 8 Maret 2026. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Jelang arus mudik Lebaran tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon mulai mempersiapkan sarana dan prasarana mendukung. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi Talavera Project Jeti milik PT Semen Indonesia Persero Tbk di kawasan Sokorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan proyek yang diharapkan memperkuat kapasitas ekspor serta meningkatkan daya saing industri semen nasional di pasar global. Proyek yang dikelola oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tersebut dirancang sebagai fasilitas ekspor semen berkapasitas besar dengan dukungan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi operasional dan distribusi. Dalam kesempatan ini, Wapres mengapresiasi perkembangan proyek yang telah mencapai 98%. Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat sejumlah fasilitas utama yang diproyeksikan mampu mengirim 500.000 hingga 1 juta ton semen ke pasar internasional. Proyek ini merupakan bagian dari kerjasama strategis antara SIG melalui PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan Taiheyo Cement Corporation yang telah terjalin sejak 2021. Proyek ini mencakup pengembangan terminal khusus dari kapasitas 15.000 deadweight ton atau DWT menjadi 50.000 DWT melalui pengembangan jeti trestle dan jeti platform baru yang terhubung dengan fasilitas dermaga yang telah ada. Peninjauan ini juga sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri strategis nasional melalui pembangunan infrastruktur industri, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan kognitivitas logistik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut antara lain Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Pangdam 5, Brawijaya Majen TNI Rudi Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto, serta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski bersama jajaran terkait. Dari Tuban, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Masih dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-13 Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu DPN Peradah Indonesia di Pura Aditya Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam arahannya, Wapres mengajak generasi muda termasuk keluarga besar Peradah untuk memanfaatkan momentum bonus demografi dan perkembangan kecerdasan AI secara bijak guna meningkatkan kapasitas dan daya saing bangsa. Jalan-jalan ke pura pakai kemeja. Jangan lupa bawa dupa dan bunga. Hal ini sejalan dengan misi Astacita keempat Presiden Prabowo Subianto tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Wapres menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah menuju puncak bonus demografi pada 2040-2045 ketika mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Menurut Wapres, kondisi tersebut merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional. Ia pun mengajak para pemuda untuk memperkuat karakter, meningkatkan kompetensi, serta memperluas keterlibatan dalam pembangunan. Di samping itu, di tengah disrupsi teknologi yang semakin masif dewasa ini, Wapres juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Lebih jauh dengan semangat kepemimpinan generasi muda, Wapres berharap Peradah dapat bersinergi dengan pemerintah dalam memanfaatkan momentum bonus demografi dan disrupsi AI sebagai kekuatan menuju Indonesia emas. Dengan era revolusi yang terjadi sebelumnya, kuncinya adalah siapa yang cepat, siapa yang sigap, siapa yang aware. Gunakan AI dengan tanggung jawab. AI ini ke depan menjadi salah satu penentu arah kebijakan di banyak sektor. Mulai dari sektor pangan, energi, ekonomi, kesehatan, lingkungan, bahkan sampai pertahanan. Dan saya meyakini dengan semangat kepemimpinan muda, Peradah bisa mengambil peran strategis di sini. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan kader Peradah. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon mulai mempersiapkan sarana dan prasarana mendukung rekayasa arus lalu lintas. Berikut informasi selengkapnya. Pengecekan sarana dan prasarana dilakukan di halaman Satsamapta Polresta Cirebon Sabtu 7 Maret 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama, didampingi Wakapolresta, Kasat Lantas, serta Kabak Ops Polresta Cirebon. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di jalur arteri maupun jalur pantura saat musim mudik. Dalam pengecekan tersebut, Polresta Cirebon menyiapkan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan operasi ketupat 2026. Adapun sarana yang disiapkan diantaranya 300 unit tolo-tolo, 200 unit water barrier, 100 unit railing, 30 unit rambu portable, 200 unit traffic cone, serta 400 batang bambu yang akan digunakan untuk menutup sejumlah titik putar balik atau U-turn. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama menyampaikan, seluruh sarana tersebut dipersiapkan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas serta mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan selama arus mudik Lebaran. Alat-alat yang akan kami gunakan untuk pengamanan dalam rangka operasi ketupat 2026. Sarana prasarana tersebut ada beberapa unit, yaitu melalui traffic cone ada sekitar 250 unit, kemudian water barrier ada sekitar 200 unit, kemudian trailing 100 unit, tolo-tolo ada 300 unit, dan yang menggunakan bambu ada sekitar 500 unit. Kemudian rambu portable ada 50 unit. Jadi seperti kita ketahui rekan-rekan, Cirebon merupakan titik pertemuan arus baik arteri maupun jalan tol. Jadi di kami memiliki 50 km panjang ruas tol yang melintas di wilayah Kabupaten Cirebon, dan kami memiliki 5 getol mulai dari Palimanan, kemudian Plumbon, Ciperna, Kanci, dan Ciledug. Sehingga ini semua kami persiapkan untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik, sehingga diharapkan dengan adanya penambahan maupun perbaikan-perbaikan alat-alat yang kami gunakan untuk menunjang operasi ketupat ini bisa mempermudah kami dan membantu masyarakat, sehingga masyarakat tidak tersesat ataupun tidak terganggu dalam perjalanan. Pengecekan ini dipergunakan untuk persiapan operasi ketupat Lodaya 2026. Sarana dan prasarana ini disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur arteri serta mempermudah petugas dalam melakukan rekayasa lalu lintas saat arus mudik Lebaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memastikan temuan takjil yang mengandung zat berbahaya yang beredar di pedagang tergolong minim. Hal tersebut diketahui dari hasil pengawasan dan uji sampel terhadap pedagang takjil di 7 kecamatan se-Tangerang Selatan. Dalam kegiatan monitoring di sentra takjil Kecamatan Ciputat Timur, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berkolaborasi dengan Puskesmas untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan kepada pedagang di berbagai wilayah. Petugas melakukan uji petik terhadap beragam jenis makanan kering dan basah dengan menggunakan sanitarian kit guna mendeteksi kemungkinan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin, metanyl yellow, dan rodamin B. Pengujian dilakukan secara acak untuk memastikan makanan yang dijual kepada masyarakat aman untuk dikonsumsi. Selain pemeriksaan sampel makanan, petugas juga memberikan pembinaan kepada pedagang serta edukasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan keamanan pangan. Masyarakat diimbau memilih pedagang yang menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung diri saat berjualan, serta memperhatikan tampilan makanan sebelum membeli. Sanitarian kit yang ada di Puskesmas. Alhamdulillah untuk tahun ini angka temuan untuk ketidaksesuaian pangan itu sangat kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin aware, semakin sadar tentang pentingnya keamanan pangan. Sosialisasi juga tidak henti-hentinya dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, baik itu melalui pertemuan, sosialisasi di kelurahan maupun melalui media sosial. Rendahnya temuan makanan takjil yang tidak memenuhi syarat menunjukkan meningkatnya kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari makanan dengan warna terlalu mencolok yang diduga menggunakan bahan kimia berbahaya, serta memperhatikan aroma dan penampilan makanan guna menghindari risiko keracunan. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Berkah bagi pedagang bubur lemu di Kuningan, Jawa Barat yang kebanjiran orderan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang bubur lemu di Kuningan, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, omset per hari mencapai 6 juta rupiah. Lapak pedagang bubur lemu yang berada di Jalan Raya Cilimus, Kuningan, Jawa Barat selalu diserbu para pembeli. Setiap bulan suci Ramadan, bubur lemu menjadi buruan warga sebagai menu untuk berbuka puasa. Mereka rela antri untuk membeli bubur lemu, membuat penjual kewalahan melayani pembeli. Ciri khas bubur lemu dengan warna hijau dari pandan ditaburi gula aren, santan, dan lainnya menjadi tambah nikmat saat buka puasa. Untuk harga bubur lemu sendiri dijual Rp5.000 sampai Rp6.000 per bungkusnya tergantung pesanan. Dalam sehari, penjualan bubur lemu mencapai 2.000 bungkus lebih, meningkat 2 kali lipat di hari biasanya, hingga omsetnya mencapai 6 juta rupiah per harinya. Menurut seorang pedagang bubur lemu mengaku, momen datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkat tersendiri, bisa meraup untung lebih. Usaha jualan bubur lemu yang dirintis bersama istri serta kerabat ini turun-temurun dari orang tuanya. Biasanya, bubur lemu dijual ke pasar hanya 4 kilo beras dan 4 kilo tepung terigu. Namun, di bulan puasa bisa mencapai 8 sampai 10 kilo, naik 2 kali lipat lebih. Salah seorang pembeli bubur lemu, Eli Nurlina, menjelaskan harganya murah dan sudah berlangganan. Iya, Legendaris? dari dulu itu mah. Dari dulu? Iya, dari orang tuanya juga. Oh, dari orang tuanya? Sekarang Temurun-temurun? Iya. Ibu berarti langganan setiap ini, Bu? Iya. Setiap hari beli ini, Bu? Enggak sih. Kalau lewat aja? Iya. Rasanya gimana sih, Bu? Enak nggak, Bu? Enak. Harganya murah, Bu? Harganya murah? Alhamdulillah. Berapa itu satunya, Bu? 5.000. Sementara pedagang bubur lemu Agus Nur Salim mengatakan momen ini setahun sekali dibuat dan makanan khas di bulan Ramadan sudah turun-temurun berdagang di kawasan tersebut. Sampai ramai begini, Pak? Ceritanya karena mungkin karena ini bulan
bulan Ramadan, jadi setahun sekali momen ini digunakan untuk orang-orang yang membuat makanan berbuka. Salah satunya itu makanan khas dari Cilimus itu bubur lemu, tapi macamnya banyak gitu. Hampir di sini juga tersedia 11 macam makanan. Turun temurun atau gimana Pak? Ya, termasuk turun temurun. Kalau tiap hari kita ada di pasar, dititip ke tiap-tiap lapak, tapi kalau khusus bulan Ramadan kita pangkal di sini. Sehari bisa menghasilkan berapa bungkus Pak? Kalau dibungkus mungkin karena satu porsinya yang pakai plastik itu 5.000 dan pakai cup itu 6.000, hampir 2.000 porsi mungkin ya. Sehari? 2.000, bahkan lebih. Hampir 2.000 lekah tersendiri bagi pedagang bubur lemu ya? Ya, alhamdulillah. Omsetnya kira-kira berapa Pak per hari Pak? Sehari bisa nggak banyak sih, cuma 5-6 juta. 5-6 juta. Seperti diketahui, di bulan suci Ramadan, jualan bubur lemu buka dari jam 11 siang hingga jam 6 sore jelang maghrib atau berbuka puasa. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Masjid Raya Syekh Zayed Solo menjadi destinasi favorit warga Solo untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Kemegahan arsitektur berpadu dengan hangatnya suasana Ramadan menjadikan masjid ini bukan hanya tempat ibadah, namun juga ruang kebersamaan bagi masyarakat. Menjelang waktu berbuka puasa, halaman Masjid Raya Syekh Zayed Solo mulai dipadati jamaah. Mereka datang secara berkelompok bersama keluarga, teman hingga rekan kerja untuk menikmati suasana ngabuburit di salah satu ikon religi kota Solo. Cahaya keemasan menara dan kubah masjid menambah kesan tenang dan hikmat, sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Selama bulan Ramadan, pengelola masjid menyediakan 7.000 porsi makan berat dan 7.000 porsi takjil setiap harinya. Ribuan paket makanan ini disusun rapi dan didistribusikan kepada jamaah yang telah menempati area berbuka puasa. Suasana kebersamaan terasa kuat saat jamaah duduk berdampingan menunggu azan maghrib berkumandang. Banyak di antara mereka yang baru pertama kali datang dan merasa terkesan dengan suasana yang ada. Fenomena berbuka puasa di Masjid Syekh Zayed juga menarik perhatian generasi muda. Banyak dari mereka yang datang setelah melihat suasana masjid ini melalui media sosial. Baru pertama kali banget, first time banget di sini. Apa sih Mbak yang menarik ke sini? Mungkin suasananya ya Mbak, karena maksudnya luar biasa, Masya Allah, sangat megah sekali ya. Luar biasa, rame, terus dapat kenalan baru juga. Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Munajat, menjelaskan, setiap hari pihaknya menyiapkan berbagai menu bergizi dengan total sekitar 15 jenis lauk yang berbeda. Menu tersebut terdiri dari lauk utama, lauk pendamping, sayur, sambal, dan nasi. Sementara untuk takjil, jamaah dapat menikmati puluhan variasi makanan ringan yang berganti setiap harinya. Kalau takjil Ramadan tahun ini 2026 ini kita hampir sama nyiapkan tahun lalu. Jadi 7.000 porsi makan berat dan 7.000 porsi takjil. 7.000 porsi makan berat itu ada sekitar perharinya ada 15 jenis lauk. Misalnya ayam goreng, ayam bakar, bandeng, terus apa itu mujair bakar, mujair goreng kayak gitu. Ada 15 jenis. Jadi menunya ada lauk utama, ada lauk pendamping, ada sayur, ada sambal, ada nasi. Sambil gini-gini ini, sambil nunggu buka, biasanya kita juga ada hiburan kesenian Islami, kebudayaan, kayak gitu. Tidak hanya menikmati hidangan berbuka puasa saja, jamaah juga memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi dan menikmati keindahan suasana Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Ria Saudi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.